teman-temanku semua, anak-anakku. Jadi memang concernnya untuk yang orang-orang dengan autoimun itu memang jadi harus lebih lebih teliti gitu ya dibanding dengan mereka yang tidak autoimun menghadapi tanggap wabah dari virus yang sekarang ini ya. Jadi memang ada di antaranya yang harus kita perhatikan adalah bahwa ada orang-orang yang secara penelitian ya dari apa yang sudah mereka alami, yang sudah terdahulu ya, kita sebetulnya baru mulai. Ini ada registri di mana misalnya pasien-pasien yang dengan autoimun apapun diregistri itu udah dapat belum ya? Yang edaran dari Ikatan Rheumatologi Indonesia, Indonesian Rheumatology Association itu. Nah, itu tentang nanti apa itu, tolong nanti diisi itu mengenai database jenis autoimunnya sudah berapa lama mengalami autoimun, apa yang gejalanya, kemudian obat-obatan apa saja yang dipergunakan. Karena memang pada orang dengan autoimun itu ada yang istimewa dibanding dengan orang yang tidak autoimun. Pertama memang autoimun sendiri kan itu adalah satu kondisi di mana sistem kekebalannya itu kan terjadi tidak beraturan ya, namanya disregulasi. Nah, dengan demikian maka respon terhadap antigen yang dari luar termasuk dalamnya adalah dari virus ya, itu dia jadi kurang kompeten gitu menghadapinya gangguan tersebut. Nah, dengan demikian maka bisa berpotensi tidak baik itu, jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena inkompetensi itu ya. Jadi sebenarnya dia dasarnya sistem imunnya lengkap, cuman dia berespon tidak seperti mana mestinya. Nah, itu juga makanya terhadap virus pun juga demikian. Jadi responnya tidak seperti yang diharapkan pada orang-orang yang biasa ya. Nah, kemudian yang kedua ya, orang-orang yang autoimun itu pada umumnya kan orang-orang yang sedang dalam usia produktif, jadi mereka agak susah meninggalkan atau mematuhi anjuran dari yang berwenang dalam hal work from home, dan tidak semuanya bisa. Ya, ada misalnya orang-orang yang harus terpaksa bekerja terus, kan misalnya orang-orang yang dengan profesi tertentu misalnya perawat ya, gitu, dokter. Nah, itu maka akan terjadi double burden gitu ya. Di satu pihak memang sebagai orang yang pada umumnya juga punya masalah, nanti berhadapan dengan sesuatu yang berpotensi terjadi penyakit yang berat, bahkan bisa ada potensi berat. Nah, di lain pihak dia juga harus tetap ada kegiatan di mana potensi untuk terpapar ada ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa orang-orang dengan autoimun itu adalah orang-orang yang sedang menggunakan obat-obatan imunosupresan ya jangka panjang. Oleh karena itu maka itu juga risiko ya. Jadi di satu pihak dia disregulasi, kemudian adanya kemungkinan paparan lebih tinggi pada orang-orang yang terpaksa harus terpapar. Kemudian ketiganya tadi itu sistem imunnya sendiri kemudian diturunkan kan kompetensinya untuk melawan ya. Nah, dengan sendirinya juga dalam potensi untuk melawan kuman, virus juga akan menjadi lebih rendah dibanding rata-rata orang-orang pada umumnya yang sebaya ya gitu, yang tidak punya penyakit autoimun gitu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya jadi concern. Tetapi pada dasarnya ya apa yang sekarang sedang dipergunakan obat-obatan itu para ahli sudah sepakat di seluruh dunia ya, di semua perhimpunan rheumatologi termasuk di kita juga. Itu juga di perhimpunan imunologi juga, alergi imunologi menganjurkan agar obat-obat yang sedang dipergunakan sekarang itu nanti harus tetap dipergunakan. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya tidak dipergunakan, maka akan ada kemungkinan flare ya. Nah, kalau ada flare ya, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Pertama adalah orang flare tentu saja daya tahan tubuhnya akan sangat menurun. Yang lebih susah lagi kalau dia harus terpaksa kemudian mendatangi rumah sakit karena flare-nya itu. Maka kemungkinan paparan di rumah sakit, walaupun bukan rumah sakit rujukan COVID, itu bisa terjadi. Nah, itu jadi pesannya itu ya. Nah, kemudian kalau itu secara umum ya nanti barangkali bisa ditanyakan kalau ada yang masih belum jelas ya. Saya mau lihat dulu ini pertanyaannya. Jadi
dari Bu Wayan. Ini dari Bu Wayan ya? Ya, ada Bu Wayan. Bu Wayan, apa solusi untuk Kodapus yang harus rutin cek lab dan kontrol selama pandemi COVID? Nah, Ibu Wayan sehari-hari bekerja nggak? Harus keluar juga nggak? Enggak, Dok, ibu rumah tangga gitu. Oh ya, oke. Nah, jadi Ibu Wayan memang kalau untuk cek rutin yang misalnya seperti apa? Saya ingin bertanya, yang sebulan sekali. Ya, apa? 3 bulan sekali kan? Biasanya kan 3 bulan sekali harus cek lab, Dok. Ya, apa aja? Ya, kalau sekarang udah lewat dari 3 bulan. Oke. Jadi memang dianjurkan kalau misalnya memang tidak terlalu perlu, ya tidak usah ke rumah sakit. Ya, masalahnya kan kalau memang harus cek lab, kalau memang itu perlu cek lab itu kalau yang rutin dan memang obat-obatnya juga tidak sedang dinaik turunkan, sedang stay stabil, itu sebetulnya bisa lebih aman untuk tidak cek lab dulu. Kecuali kalau misalnya ya kita selama ini menggunakan BPJS atau asuransi atau gimana Bu Aya? BPJS, Dok. Nah, itu nanti masalahnya kalau kita menggunakannya, kalau kita mau tidak pakai BPJS, terpaksa kita menggunakan biaya sendiri, dan itu juga tidak selalu bisa kita lakukan, kan itu yang barangkali tantangannya ya. Tapi kalau misalnya memang kecuali kalau misalnya nanti ada keluhan, ya, di mana dokternya ingin mengetahui apakah perubahan fisik yang dialami ibu, misalnya ya, atau siapapun itu terkait dengan adanya flare dari penyakit, sehingga nanti harus ada adjusting dosis atau disebabkan penyakit lain harus diperiksa, itu lain perkara ya gitu. Jadi nanti itu mah sesuatu hal yang nanti sifatnya adalah urgent ya. Jadi tapi kalau untuk yang rutin yang Ibu tanyakan, saya sih tidak menganjurkan untuk perubahan ya. Kecuali kalau tadinya Ibu misalnya ada gangguan, misalnya taruhlah HB-nya turun ya, kemudian pengen lihat dokternya sekarang ini sudah bagus atau tidak, atau misalnya fungsi hatinya tidak bagus misalnya, taruhlah OTG-PT-nya harusnya misalnya taruhlah 30-an ke bawah, ini kok 200, 300, nah itu mungkin nanti dokternya ingin melihat bagaimana ya, itu beda perkara. Tapi kalau rutin itu yang tidak ada kaitan dengan ada perubahan kondisi, tidak usah ya. Kemudian kenapa kalau cuaca panas dan hawa panas di dalam ruangan lalu saat badan keringat suka badan gatal, kepala pusing ya. Lelah. Jadi memang saat Ibu apa ya, saya lupa Ibu apa autoimunnya apa ya, karena beda nanti respon autoimun masing-masing. Ibu apa autoimunnya ya? LSE, Bu. SLE. Oh ya. SLE. Oke. Oke, baik. Vaskulitis, Dok. Ya. Ada satu lagi. Ya, kalau SLE memang ada hal yang juga vaskulitis ya, juga rheumatoid arthritis, ada hal yang berpengaruh ya, yaitu pada perubahan dari tekanan udara, dari tekanan udara ya, juga dari cuaca memang ada pengaruh terhadap respon dari tubuh kita. Jadi ada hormon yang berubah gitu kan, nanti ada perubahan antara perbandingan adrenalin, serotonin dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu memang itu ya dikondisikan saja agar hal-hal itu diminimalisir. Jadi kalau misalnya hawa panasnya bisa dengan dibuka jendela misalnya, kalau tidak kalau bukan malam ya. Nah, gatal itu biasanya adalah respon dari sistem saraf yang di kulit ya, di saraf tepi. Jadi gatal itu sebetulnya adalah suatu persepsi rasa tidak nyaman, biasanya nyeri yang ringan. Nah, itu bisa timbul. Tapi apakah gatalnya menimbulkan beruntusan nggak, Bu Aya? Menimbulkan adanya ya kayak ini, Dok, lama-lama kayak panu itu, Dok, kayak panuan putih-putih gitu. Oh, nah itu kalau begitu itu ada hal-hal yang lain itu. Jadi itu bukan hanya sekedar respon terhadap cuaca. Jadi berarti ada yang lain yang harus dilihat. Sampai sekarang masih ada seperti itu? Masih, Dok, tapi saya pakai salep, tapi masih. Salep Jamur itu, Dok, untuk jamur. Oh, tapi belum tentu jamur loh. Kalau jamur itu biasanya kan pada kondisi lembab, dan juga kulitnya juga kulit yang lipatan, juga tutup baju biasanya kan, yang di tempat-tempat yang lipatan kulit, misalnya taruh di daerah ketiak, di daerah inguinal dan lain-lainnya. Yang ketiga ini selama minum metilprednisolon, maksudnya kali metil itu ya, apakah juga harus minum kalsium? Ya betul. Jadi metilprednisolon itu memang dia, Ibu sekarang berapa minum metilnya? Berapa miligram? 4 mili, Dok.
4 miligram, oke. Kalau 4 miligram Ibu cukup minum 1 tablet yang 500 miligram saja. Ya. Jadi kalau metilprednisolon itu memang manfaatnya banyak, antara lain untuk mengendalikan proses peradangan. Tapi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu dia ada kemungkinan untuk mempengaruhi metabolisme tulang, ya. Jadi nanti ada risiko untuk terjadinya penurunan massa tulang yang nanti ujung-ujungnya akan terjadi osteoporosis. Nah, oleh karena itu, maka vitamin D-nya harus cukup, ya. Juga kalsiumnya harus cukup. Ya, kalau misalnya 4 mg cukup dengan 500 mg, ya. Nah, 500 mg itu tidak usah dari tablet saja, bisa dari tahu, dari tempe, dari saya pernah terangkan kan dari bangkuang, ya. Dari susu bisa, dari ikan, ya, dari sayur dan dari buah. Jadi memang betul harus pakai kalsium, ya. Lalu ada yang kurang jelas, Bu? Penjelasan dari saya mengenai ke Ibu Ayang? Ya, sudah jelas, Dok. Oke, baik. Kita lihat pertanyaan dari Ibu Lale Ageng, ya. Nggak salah. Bu Sunarti mungkin yang dulu. Bu Narti ya, oke Bu Narti. Bu Sunarti. Ya Pak. Ya, yang kehilangan itu mana kehilangan handset? Headset. Asal yang Tadi kehilangan handsetnya, udah ketemu. Udah ketemu. Udah ketemu, Bah. Kupingnya nggak hilang. Enggak hilang, cuman dipakai sama si Bajang. Oh ya, apa-apa. Habis ini. Jadi Ibu tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, leher belakang terasa panas dan keringatan di kepala. Nah ini bisa macam-macam penyebabnya. Ibu sehari-hari aktivitasnya apa ya? Ibu PNS ya, Bah. PNS. Tetap masih harus keluar rumah? Ya keluar rumah tapi kantornya dekat. Kantornya dekat. Ada WFH juga tapi nggak ngambil karena dia rumah dekat dengan kantor. Oke, ya. Ya. Dulu sebelum ada ada wabah ini ada seperti itu juga nggak, Bu? Sepertinya sih pernah dulu tapi ya, Bah. Dulu. Ibu apa sih autoimunnya apa ya? SLE, Bah. SLE. Okay. Sendi. Iya. Oh, sendi ya. Oke, jadi memang dari lupusnya sendiri memang bisa terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Karena kan kita tahu juga lupus bisa mengganggu susunan saraf. Ya, tapi kalau pada Ibu saya tidak melihat kemungkinan itu, ya, karena Ibu kelihatannya sih baik-baik saja kalau dari sini, ya, tidak ada masalah, ya. Saya sih memikirkannya mungkin salah satunya dari suatu kondisi yang sekarang ini mencekam kita, ya. Bisa jadi ya, Bah. Karena saya juga di sini beberapa tetangga saya juga mengalami hal-hal yang seperti itu, ya gitu. Bahkan ada yang karena sedemikian anxiety sampai dengan tetangga itu nelpon ke saya, katanya anaknya kejang-kejang, ya. Tapi setelah dilihat ternyata bukan kejang-kejang tapi adalah histeri gitu. Jadi kejang tapi dia bukan kejang sih, dia mengejangkan badannya sambil berzikir gitu. Jadi tentu saja. Nah, jadi ada hal yang memang jangankan orang lain lah, saya sendiri juga mengalami. Saya kan selama 3 minggu ini juga mengisolasi diri karena apa? Karena adik kandung istri saya, adik ipar saya juga meninggal karena COVID, ya. Dan saya pernah memeriksaannya pada saat saya tidak tahu bahwa itu adalah dia mengalami COVID. Jadi saya memeriksanya seperti dokter biasa memeriksa gitu, tanpa adanya APD, karena saya tidak tahu, ya. Nah, itu jadi memang itu tadi informasi juga perlu diberikan karena sebetulnya ternyata istrinya itu yang lebih duluan gitu, karena terpapar, kemudian suaminya. Nah, jadi yang adalah suaminya. Yaitu jadi itu juga saya mengalami kecemasan. Jadi Bu, ada gangguan tidur sama, ya. Ada kehilangan nafsu makan gitu, ya. Tapi kalau makan sih ya lumayan masih, cuman tidurnya udah tidur tapi kurang lelap gitu, suka bangun tengah malam nanti lanjutnya udah susah lagi.